Keesokan harinya, para warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak warga yang mengaku kehilangan harta bendanya seperti emas, uang, ataupun perhiasan lainnya. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya. Namun jika dirinya sendiri memberitahunya secara cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi salah seorang warga. Ia kemudian memberikan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. "Mbak, kamu gak kasihan sama para warga?" tanya Pak Hendro sembari menghisap rokok kreteknya. Wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikan yang sangat pedas. "Seharusnya kamu yang berkaca kepada dirimu sendiri, Hendro. Bukan awal dari semua petaka ini dimulai dari kematian si Jawir, tukang becak, akibat suruhanmu sendiri yang melakukannya?" "Jelas Mbak Nana, tapi memang itu yang harus dilakukan." "Sudahlah Hendro, bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing? Kau sudah mendapatkan 3, dan sudah aku katakan kepadamu kemarin hari, aku bisa meraup belasan orang hanya dalam satu malam." Pak Hendro terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah, dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo. Mungkin itu akan menjadi tumbal terakhirku. Jelas Mbak Nana. Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu dengan membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menormalkannya. "Lehermu kecil Mbak, aku bisa mematahkannya kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing?" tanya Pak Hendro. Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. Ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya karena cengkraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuatnya. Malam harinya, saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran, lagi-lagi Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. "Mit, aku mau tanya boleh enggak?" "Tanya apa Dit?" "Kenapa ya kalau aku dengar kamu baca Al-Quran, hatiku kayak bergetar, terus seluruh tubuhku merinding gitu. Itu tandanya apa ya?" "Oh itu tandanya kamu masih punya iman. Jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut." "Tapi kan aku gak pernah baca Al-Quran, sholat aja jarang. Masa iya aku punya iman?" "Iman itu gak bisa diukur dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa rajin kita sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan." Jelas Mita. "Kamu cocok jadi ustazah Mit." "Halah, bisa aja kamu." Tatkala mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dengan sendirinya. "Dit, ada apa? Kok lampunya kedip-kedip sendiri?" "Gak tahu nih, perasaan lampu di kamarku gak pernah kayak gini." Bersama dengan itu, suara monyet dari atap rumah bermunculan. "Dit, itu suara apa?" "Aku gak tahu Mit, jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita." "Astagfirullah, kok bisa Dit?" Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan dep. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan perlahan ke arah mereka. "Dit, itu apa?" "Aku gak tahu Mit." Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. "Mit, itu siluman monyet."
Mereka berdua pun mencari cara untuk melarikan diri. Namun dengan sengajanya Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Mita! Tubuh Mita ditabrak dengan kencang oleh sosok tersebut hingga tubuhnya terbentur tembok. Mita pingsan tak sadarkan diri. Dahinya mengalir darah karena benturan keras tersebut. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mita diseret secara perlahan. Dita hanya berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, Mita diseret siluman monyet. Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah. Bersama dengan itu, dari luaran rumah, para warga langsung membunyikan kentungan sembari membunyikan kerincingan. Hal ini membuat sosok tersebut meninggalkan Mita dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita. Para warga segera mengejar sosok tersebut yang akhirnya mengarah kepada salah seorang rumah warga yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana. Pak Hendro pun segera meminta kepada para warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana. Dan benar saja, Mbak Nana sedang berada di dalam ruangan khusus sembari mengenakan mantel hitam. Raut wajahnya seperti penuh dengan kekesalan dan tampak kelelahan. Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya sembari membawa benda tajam. Namun yang ingin ia lihat adalah wajah Pak Hendro, adiknya sendiri. Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu seperti tatapan yang penuh dengan kebencian. Kau ingin menyamakan seperti bapak? Tanya Mbak Nana kepada Hendro. Sudah ku bilang jangan sentuh Mita. Pak Hendro hanya tersenyum. Para warga pun segera menangkap Mbak Nana dan membawanya ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri. Para warga menahan untuk 1 hari saja agar Mbak Nana tidak bisa lagi melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga, Mbak Nana seorang diri di dalam rumah itu. Kali ini ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Dan para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya, mengapa seluruh anggota keluarga Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya. Malam itu juga saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum. Minumlah. Aku yakin kau sangat haus. Cuy, darah iblis mana lagi yang akan kau gadaikan, Hendro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita. Bukankah Bapak melakukan hal ini untuk membunuh anaknya yang tidak taat? Darmo dan istrinya meninggal bukan hanya karena Bapak saja, Hendro. Kita adalah para penghuni neraka yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan. Tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih kuat juga ya, Mbak. Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk meneguk cairan itu. Dengan meneguk cairan itu, artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi seperti Pak Anto dan juga Ibu Anti. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya terdapat gigitan ular. Namun beruntungnya tidak ada yang tahu akan kejahatan halus yang dilakukan Pak Hendro. Ia mengatakan jika kakaknya meninggal dunia karena ular besar yang berada di sekitaran rumah. Bersama dengan itu, Pak Hendro segera kembali ke rumah. Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus yang tidak ada satupun orang yang memasukinya kecuali dirinya dan juga istrinya. Pak, bukankah dulu Bapak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di masa lalu? Lingkar tumbal akan terus berjalan kan, Pak? Azan maghrib bergema. Mita masih berada di dalam kamar.
Traumanya kembali bertambah tatkala melihat sosok siluman monyet itu akan menyerangnya. Terlebih itu, dia juga pasti mengalami hal yang sama tatkala dirinya menemukan orang yang melakukan pesugihan itu, yaitu tentang kematian. "Mita, kamu gak sholat maghrib?" tanya Dita. Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tampak merasa ragu dengan apa yang selama ini ia lakukan. "Mit, kamu kenapa?" Dita mendekati Mita. Ia kemudian memeluk Mita dari depan untuk memberikan ketenangan. "Mit, kamu kenapa?" tanya Dita. "Dit, aku mau pulang." "Kamu gak betah ya?" tanya Dita. Mita mengangguk. Matanya benar-benar sayu akibat kurang tidur. Suhu tubuhnya juga sedikit hangat. Ternyata Mita menjadikan itu semua sebagai beban pikirannya yang benar-benar membuatnya merasakan trauma yang sangat besar. "Jadi kamu mau pulang kapan?" tanya Mita. "Kalau bisa besok, Dit, aku takut." "Ya udah, nanti aku bilang ke ibu. Tapi aku boleh minta tolong nggak?" tanya Dita. "Minta tolong apa, Dit?" "Boleh nggak kamu ajarin aku ngaji? Aku udah lama nggak ngaji." "Pasti kok," senyum Mita. "Gimana kalau kita sholat maghrib bareng terus kita ngaji? Setelah itu mungkin kita bisa ketemu ibu buat ngomong tentang kepulanganmu." Mita menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera menuju ke kamar mandi untuk berwudu dan segera melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat, Dita segera mengambil Al-Quran pemberian dari salah satu gurunya. Dia bernama Ustadz Abid, seorang petani sekaligus guru madrasahnya. "Kamu tahu nggak, Al-Quran ini adalah pemberian dari guruku. Dia bernama Ustadz Abid. Bagus nggak?" tanya Dita sembari menunjukkan Al-Quran yang dilapisi sampul berwarna emas. "Masya Allah, bagus banget, Dit. Kok guru kamu baik banget ya, sampai ngasih Al-Quran secantik ini?" ucap Mita. "Dia adalah satu-satunya guru yang melindungiku tatkala aku dirundung oleh teman-teman sekelas dan juga para orang tua murid." "Loh, kok bisa?" "Orang-orang sini menyebutku sebagai anak ular. Entah kenapa, aku juga gak tahu kok bisa aku disebut sebagai anak ular." 10 tahun sebelumnya. "Aku boleh main sama kamu nggak?" tanya Dita. "Boleh." Dia adalah anak satu-satunya dari Pak Hendro. Dikenal sebagai anak yang sangat ramah dan bisa mengakrabkan diri kepada banyak orang. Namun ternyata banyak para warga di desa Ampiri yang tidak menyukai Dita secara diam-diam. Mereka telah meyakini jika keluarga Dita adalah keluarga dari penganut pesugihan secara turun-temurun. Tatkala Dita sedang bermain dengan tamannya, tiba-tiba orang tua dari anak itu langsung menjewer telinga Dita dengan kencang. "Pergi kamu, dasar anak ular! Bu, sakit bu, tolong lepasin!" "Dasar anak ular, keluargamu ini penganut pesugihan. Kamu dilahirkan dari rahim yang berbeda." Itu adalah Dita. Segala omongan, cacian, dan makian menjadi makanan kesehariannya. Walaupun terkenal sebagai anak yang kaya raya, namun Dita sendiri merasa tidak seberuntung itu. Dia kerap mendapatkan perlakuan intimidasi dari para warga yang membenci kedua orang tuanya serta keluarga besarnya. Namun ada salah seorang guru yang benar-benar peduli dengan Dita. Dia bernama Pak Abid atau dikenal dengan nama Ustadz Abid. Ustadz Abid sendiri tidak menyangka jika Dita mendapatkan ujaran kebencian di usia yang begitu masih kecil. "Dita, kamu gak apa-apa kan?" Dita hanya terdiam. Ia memainkan kukunya seakan kuku-kuku yang berada di jari jemarinya adalah bentuk pelampiasan yang ia lakukan karena ujaran kebencian itu. "Jangan digituin kukunya, nanti kulit jari kamu robek dan berdarah. Kamu nanti kesakitan." "Aku udah kesakitan kok, Pak." Ustadz Abi terdiam. Ia mulai menyadari jika kalimat yang baru saja terlontarkan dari mulut Dita adalah kata hatinya yang paling dalam. "Mengapa teman-temanku menyebut aku sebagai anak ular? Apakah aku dilahirkan dari seekor ular?"
Bukan Dita, kamu anak manusia kok, jadi jangan dipikirkan perkataan mereka semua. Jelas Ustadz Abid. Tapi Pak, di sekolah ini gak ada satupun orang yang mau berteman denganku Pak. Apa aku salah lahir ke dalam dunia? Dita, kenapa keluarga aku disebut sebagai penganut setan? Kalaupun mereka melakukan itu, mengapa mereka jahat sekali? Ustadz Abid segera memeluk Dita. Ia tahu perasaan Dita sedang berada di hati yang kurang bagus. Tekanan yang ia rasakan benar-benar terlampiaskan dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang mengalir deras dari kedua matanya. Kali ini sebuah sandaran yang begitu mengerti akan perasaan Dita terlahir dari seorang ustadz yang peduli. Mau dia anak ular, mau dia terlahir dari keluarga iblis atau apapun, Ustadz Abid hanya melihat satu hal dalam tiap diri manusia, yaitu tentang nilai kemanusiaan. Tenang Dita, kamu satu dunia membenci kamu. Kamu tetaplah kamu bukan orang lain yang dikatakan mereka. Kelak kalau kamu bertemu dengan orang yang mengajari kamu kebaikan, tolong jaga dia. Itu adalah teman sejati yang tidak pernah terganti walau dengan takaran dunia dan seisinya. Dari situ Dita mulai dekat dengan Ustadz Abid. Ia kerap meminta kepada Ustadz Abid untuk mengajarinya sebagaimana cara membaca Al-Quran. Dimulai dari membaca Iqra, lalu lanjut menuju ke Juz Amma dan berlanjut ke Al-Quran. Walaupun belum sefasih bacaannya seperti bacaan yang lainnya, namun rasa penasaran yang tercipta dalam diri Dita membuat Ustadz Abid senang. Karena pencapaian cepat yang dilakukan oleh Dita, Ustadz Abid pun memberikan hadiah kenang-kenangan berupa Al-Quran dengan sampul berwarna emas. Ini buat kamu bisa baca di rumah. Pak, ini serius buat Dita. Iya Dita, kamu baca di rumah ya. Siap Pak, tapi jangan bilang kalau ini dari Bapak. Kenapa emangnya Pak? Gak apa-apa, pokoknya jangan bilang. Dita hanya tersenyum. Ia pun berjanji untuk tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya terkait Al-Quran tersebut. Dita akhirnya pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya. Kali ini Dita pulang dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Ibu, Bapak. Loh, Dek, tumben kamu seneng banget. Ada apa? Biasanya merengut terus, tanya Bu Gusti. Iya Bu, Dita seneng banget hari ini. Dita pun mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasnya. Ia kemudian memperlihatkan Al-Quran tersebut kepada kedua orang tuanya. Tara, Dita bawa ini. Pak Hendro dan Bu Gusti terkejut saat melihat benda yang dikeluarkan oleh Dita. Itu adalah Al-Quran yang menjadi ketakutan mereka berdua. Dita punya Al-Quran buat dibaca di rumah. Perlahan, Pak Hendro pun mendekati Dita secara perlahan. Ia tahu jika seorang anak kecil seperti Dita tidak mungkin memiliki Al-Quran karena kedua orang tuanya tidak pernah memberinya Al-Quran atau bahkan mengajarinya. Dek, boleh gak kamu jujur? Tanya Pak Hendro. Tentang apa Pak? Tanya Dita. Al-Quran ini kamu dapat dari mana? Dita pun terdiam. Dia tidak berani mengatakan hal tersebut karena memang itu adalah sebuah janji yang ia pegang untuknya sendiri. Adik dapat dari sekolah Pak. Siapa yang ngasih? Dita dapat dari... Tiba-tiba Pak Hendro memegang pundak Dita dengan kencang. Bersamaan dengan itu juga Dita merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan bapaknya tersebut. Dari siapa? Dita gak bisa kasih tahu Pak. Kamu yakin gak mau kasih tahu ke bapak? Pak Hendro pun pergi ke belakang rumah. Ia kemudian membawa pecut yang berukuran sedang dengan tujuan untuk menghukum Dita. Bu, lepas semua pakaian Dita. Pak, Bapak sudah gila. Tamparan keras itu mengarah tepat di wajah Bu Gusti. Pipi Bu Gusti langsung memerah. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Hendro tidak segan-segan untuk memberikan perlakuan kasar jika ada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransi dalam kehidupannya. Dita sayang, kamu pilih
Mau kamu yang bapak hukum atau ibu? Tanya Pak Hendro. Dita pun kemudian melepaskan semua bajunya dan telanjang tepat di hadapan bapaknya. Anak pintar. Pak Hendro pun segera menyeret Dita ke ruang belakang. Ia kemudian mencabuk Dita sampai jeritan dan tangisan benar-benar terdengar jelas hingga luaran rumah. Para warga tidak ada yang berani untuk ikut campur permasalahan keluarga Pak Hendro sejak dulu. Mereka semua takut terkena tulah atau akibatnya dari apa yang ingin mereka lakukan tersebut. Selesai menghukum Dita, Pak Hendra pun menyimpan Al-Quran itu di sebuah gudang. Ia tidak mau Dita mempelajari Al-Quran tersebut karena memang bukan bagian dari ajaran keluarganya. Bu, cari guru di sekolah Dita, siapa yang memberi Al-Quran ini, dan berikan dia peringatan jika aku tidak akan segan untuk membuatnya menderita. Budi Gusti hanya mengangguk paham. Ia tidak berani untuk melawan perintah suaminya karena anaknya sendiri juga bisa menjadi sasaran amukan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Hendro inginkan. Keesokan harinya, Dita tidak masuk sekolah karena sakit. Ini adalah kesempatan Bu Gusti untuk menuju ke sekolah dan menanyakan siapa yang memberi Al-Quran kepada Dita. Ketika Bu Gusti tiba di sekolah, banyak para warga yang menghindar dan menjauhi Bu Gusti. Mereka tahu jika kedatangan Bu Gusti ke sekolah adalah karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan kebetulan Bu Gusti langsung bertemu dengan kepala sekolah. Dia langsung menanyakan terkait guru yang memberinya Al-Quran kepada Dita. Permisi, saya Gusti, bunda dari Dita. Saya ingin bertemu dengan guru yang dekat dengan Dita. Kepala sekolah tersebut merasa ketar-ketir. Ia kemudian menuju ke ruang guru dan menanyakan siapa guru yang memiliki hubungan dekat dengan Dita. Dari kebanyakan guru, tidak ada satupun yang mengakuinya. Namun, bersamaan dengan itu, Ustadz Abid langsung mendekati kepala sekolah tersebut dan mengatakan, "Saya tahu maksud kedatangan ibu dari Dita. Dia ada di ruanganku. Tolong selesaikan dengan baik-baik, Pak. Jika tidak, semuanya akan kacau." Ustadz Abid paham akan hal itu. Ia kemudian menuju ke ruangan kepala sekolah dan langsung berhadapan dengan Bu Gusti, ibu dari Dita.